rekan-rekan semua yang malam hari ini di bawah komando Pak Samsir ya dan teman-teman lawyer yang saya hormati. Alhamdulillah ya, kita sudah menyaksikan bersama 3 pejuang kita ya, Bu Kurnia Triroyani ya, Pak Rizal Fadila dan kemudian Mas Rustam Effendi sudah menyelesaikan kewajibannya selaku warga negara Indonesia yang baik ya. Tadi sudah kita dengarkan apa yang dilakukan, jadi saya tidak akan mengulangi. Saya hanya ingin menandaskan bahwa pemeriksaan kali ini yang diharuskan menggunakan KUHP dan juga KUHAP yang baru, ini banyak sekali yang harusnya dilakukan oleh kepolisian tapi tidak kemudian dilaksanakan. Yang pertama apa? Kita mendengar bahwa pada klaster yang pertama ya, yaitu ada beliau-beliau itu ya, ini langsung diperiksa begitu saja tanpa pemberitahuan digunakannya KUHP yang berbeda ya. Itu jelas merupakan satu kesalahan. Apalagi di klaster kedua, klaster saya, klasternya Bang Rismon, klasternya Bu Tifa ya, tiba-tiba sudah dilimpahkan ya, padahal belum ada pemeriksaan waktu itu ahli dan saksi yang ada charge atau yang meringankan. Jadi kami bisa pastikan kalau memang jaksa penelitinya itu jujur dan amanah, pasti akan P19 ya, tidak boleh P21. Karena apa? Karena tidak ada keberimbangan dalam KUHP dan KUHAP yang baru. Itu harus ada keberimbangan, saksi yang diajukan oleh pelapor, ahli yang diajukan oleh pelapor, dan juga saksi yang diajukan oleh kita. Dan siang hari ini saya memang bolak-balik gitu ya, kayak Jokowi itu, bolak-balik. Tadi pagi kita membersamai para pejuang kita untuk masuk. Kemudian setelah itu saya ketemu dengan beberapa ahli yang insya Allah mulai besok Senin ya, jadi ada perubahan jadwal, bukan besok Senin itu akan memberikan kesaksian ya, termasuk nama-nama yang sudah kemudian tadi dimasukkan ke dalam, ahli bahasa, kemudian ahli pidana, kemudian ahli ITE kemarin sudah diperiksa, tapi ada lagi yang nanti akan diperiksa, dan juga para ahli yang lain dan saksi-saksi yang lain. Saya tidak akan sebutkan nama-namanya ya, tetapi itu nanti pasti teman-teman akan mengetahui. Dan yang kedua yang paling penting, kita juga mendengar sebelum pemeriksaan para pejuang ini ya, tahu-tahu ada proses namanya RJ, Restoratif Justice, dan juga pemberian SP3. Yang lucu adalah sampai dengan saat ini kita belum mendengar yang namanya LP-nya dicabut. Pada syarat untuk Restoratif Justice dan SP3 itu LP-nya dicabut. Jadi LP tidak ada dicabut, padahal itu adalah satu kesatuan, istilahnya satu SPK. Dan yang namanya SP3 itu surat pemberhentian penyidikan, bukan surat pemberhentian orang yang disidik. Berarti harusnya kalau ada yang di SP3, LP-nya dicabut, semua dicabut. Karena 8 ini satu kesatuan. Ya, 8 ini bukan berbeda-beda. Klaster itu istilah yang lucu tuh untuk perumahan, kata Bu Kurnia tadi. Ya, itu kenapa diterapkan ini? Nggak ada. LP-nya tetap satu. Meskipun di situ ada di split sync, ada pasal 160 dan juga pasal 32, 35 yang dikenakan kepada kami. Tapi artinya adalah ada satu kecacatan prosedur yang ada, dan ini yang akan kita perjuangkan. Dan saya ulangi lagi statement saya ya, bahwa karena kemarin kita di Komnas HAM ya, Komnas HAM dicatut sekali lagi. Komnas HAM itu dicatut oleh institusi ini ya, katanya mengetahui, padahal tidak sama sekali. Komnas HAM menyatakan kemarin ya, Bu Anies dan juga Pak Prabianto mengatakan, itu ketua dan wakil ketua Komnas HAM, mereka tidak tahu menahu atas pemeriksaan ini semua. Dan itu akan ada rekomendasi nanti dari Komnas HAM. Karena apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Pak Rizal Fadila, dialami oleh Mas Rustam, dialami oleh Bu Kurnia, dan dialami oleh kami bertiga itu jelas-jelas melanggar HAM. Ya, tiba-tiba kami ditersangkakan, tiba-tiba kami dicekal, tiba-tiba kami dilakukan proses, apalagi klaster yang kedua, klaster saya, itu tiba-tiba dinaikkan dalam proses pelimpahan, padahal belum pemeriksaan saksi-saksi dan ahli. Jadi sekali lagi, malam hari ini media dan rakyat Indonesia bisa menyaksikan begitu kompaknya kami, ya, begitu kompaknya kita. Dan kita sekali lagi berterima kasih kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak yang semua yang bersamai, ya, rakyat Indonesia bisa menyaksikan. Hanya kehilangan 2 tuyul itu kita nggak masalah, ya. Loh, kan ada gitu, ya kan? Katanya itu adalah
surat At-Toha, ya, menyamakan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun, menghadapnya Fir'aun. Lebih baik kita gunakan 2 tuyul menghadap jin Ifrit, ya itu yang terjadi, ya jadi bukan itu. Jadi artinya kita tetap kompak dan makanya kita akan melihat bahwa mereka akan kebingungan. Ya, ini sudah ditersangkakan kok makin galak aja. Tapi betul, kita akan tetap tegas dan bahkan kita semakin yakin bahwa ijazah itu adalah 99,9% palsu. Jadi sekali lagi, kita tetap tegar, kita tetap juga istiqomah, kita tetap maju terus, dan ini disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, insya Allah perjuangan kita akan didukung rakyat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap semangat, di sananya yang budrek. Nah, budrek ini, budrek tuh bingung, ya bingung budrek, ya budrek ya, gitu. Jadi mereka budrek. Jadi sekali lagi itu aja, teman-teman sekali lagi bisa menjadi saksi kekompakan kita dan kebersamaan kita. Saya kira itu, teman-teman, saya kira sudah cukup capek ya, cukup ya. Jadi nggak ada pertanyaan ya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.